Bab 211 Wajah Gu Yuena yang tiada taraf sungguh menakjubkan. Nama, tangkap Dewi dari Douluo penulis, Mumu. Plus matikan mengatur ulang. Kiwer, jangan menggertak Xiao Wu. Saat aku kembali, jika aku melihat sesuatu terjadi pada Xiao Wu, aku akan sangat marah. Suran dan Ditian berjalan di depan, bersiap memasuki danau kehidupan. Gu Yuena. Tetapi ketika jalan sudah setengah jalan, Suran sedikit khawatir, menoleh, menatap Wang Qiwer dan berkata, Wang Qiwer saat ini bukanlah yang ada di Dowerli. Tampaknya amarahnya sedikit lebih disengaja. Jika Nisi ini cemburu, tidak ada gunanya menyakiti Xiao Wu. Ruiju adalah seorang kaisar tanah di hutan besar Stardo. Ditian, mereka semua menghiburnya dengan makanan lezat dan memperlakukannya dengan sangat baik. Dalam lingkungan seperti itu, Wang Qiwer mengatakan masa lalu dengan sengaja. Namun, tidak peduli apa kepribadian Wang Qiwer, dia tidak bisa membiarkan siapapun menyakiti baby Xiao Wu. Xiao Wu adalah hal terpenting di hatinya. Xiao Wu mempercayakan tubuhnya padanya, jadi dia secara alami bertanggung jawab. Orang lain, apakah itu Ziji, Ruibis, atau lainnya, tidak dapat dibandingkan dengan status Xiao Wu dan Zhu Qing. Mungkin di masa depan status mereka akan sama dengan Xiao Wu dan yang lainnya, tapi sekarang masih tidak bisa. Mengerti. Setelah mengetahui bahwa ada seorang wanita di samping Suran, dia merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Melihat Suran masih mengatakan ini, dia tampak sedikit tidak percaya padanya, dan merasa lebih tidak bahagia. Hanya saja dia tidak mengatakan apa-apa, hanya saja mata besar Sui Lingling itu menatap lurus ke arah Suran, dan aku merasa kasihan dengan tatapan sedihnya. Suran, pergilah. Jangan khawatirkan aku bukan anak kecil lagi. Lagi pula, Sister Qiwer sangat baik, bagaimana dia bisa menggangguku? Xiao Wu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Suran untuk tidak mengkhawatirkannya. Ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Suran tidak banyak bicara saat melihat ini. Hati Wang Qiwer tidak buruk, dan Suran hanya khawatir jika Xiao Wu diperas oleh Ruibis, dia akan dirugikan. Bukan itu yang ingin dia lihat. Untuk saat ini, dia tidak punya waktu untuk melatih karakter Wang Qiwer. Di bawah kepemimpinan Ditian, Suran sampai ke dasar danau kehidupan. Ini adalah istana kecil, keseluruhannya berwarna perak. Meski istana ini tidak memiliki dekorasi yang megah, namun tetap memancarkan suasana yang aneh. Di sini, danau seolah terpisah. Saat aku mengangkat kepalaku, itu adalah danau biru muda, tapi saat aku menundukkan kepalaku, itu adalah istana putih keperakan, yang sangat aneh. Disinilah Raja Naga Perak Gu Yuena tinggal. Suran menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Aroma samar seperti melati menyebar ke hidung Suran. Tuan Ruibis dibawakan oleh saya. Suara kuat Ditian terdengar, suara itu jauh lebih hormat daripada saat dia menghadapi Suran sebelumnya. Itulah penghormatan dan pemujaan Ditian terhadap yang kuat dari hati. Alam makhluk jiwa selalu memuja yang kuat, dan makhluk jiwa pencari kekuatan seperti Ditian telah mencapai tingkat keyakinan yang tak terkatakan pada Dewa Naga. Sekarang setelah Dewa Naga dipenggal, Gu Yuena mewarisi posisi Dewa Naga dan menjadi orang yang paling dia kagumi dan hormati di dalam hatinya. Melihat ke depan di sepanjang istana, Suran juga melihat penampilan Gu Yuena. Saat ini, Gu Yuena sedang duduk di kursi berwarna putih bulu tepat di atas istana. Ia mengenakan gaun putih anggun dengan proporsi tubuh sempurna. Dia memiliki rambut perak panjang yang tersebar seperti air terjun, dan beberapa rambut tersebar di sepanjang bahunya yang harum di payudaranya yang penuh dan bulat. Rambut perak panjang terlihat sangat berbeda dari rambut biasa. Teksturnya seperti kristal, kelihatannya sangat lentur. Itu membuat orang ingin memasukkan tangannya ke rambut perak tebal Gu Yuena untuk merasakan rambut peraknya. Sentuhan unik, wajah Gu Yuena sangat cantik. Kulitnya putih lembut dan halus, dia duduk setengah bersandar di singgasana putih,
dan tubuh seputih salju terlihat di puncak gunung es, yang membuat orang ingin terpesona. Apakah ini Gu Yuena? Sungguh indah. Tidak ada yang bisa menandingi Gu Yuena saat ini. Suran diam-diam berkata di dalam hatinya. Melihat penampilan Gu Yuena, dia tercengang. Penampilan ini sangat cerdik sehingga dia hampir tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Bahkan jika Suran adalah seorang veteran Huachong, melihat wajah Gu Yuena kali ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Meskipun Suran adalah kritikus kuno, melihat banyak orang akan tergerak. Namun frekuensi dan jumlah detak jantungnya berbeda. Melihat gadis-gadis biasa, hatiku sedikit tergerak. Tapi melihat kecantikan Gu Yuena yang begitu menakjubkan, jantung Suran langsung berdebar kencang, dan dia tidak tahu seberapa banyak dia bergerak. Sebagai Raja Naga Perak, Gu Yuena secara alami akan menjadi wanita cantik di dunia. Dan karena temperamen unik dan afinitas dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa, Gu Yuena ditutupi dengan kain tule kabur, jadi Suran mau tidak mau ingin merobeknya, dan kemudian di benua Douluo System, penampilan Gu Yuena pasti bisa menduduki peringkat pertama. Berikutnya adalah Qian Renshui, yang telah dibudidayakan sebagai malaikat dan dewa dan membuang semua makhluk hidup dengan senyuman, Xiao Wu di masa dewasa, dan tentu saja Wang Qiwer, yang mengumpulkan energi jiwa dan binatang dan bertransformasi, dan membeku. Qian Qiu yang merupakan hiu jiwa iblis berusia 100.000 tahun. Meskipun wanita lain masih sangat bergerak, mereka tetap memiliki kekurangan. Saat ini Xiao Wu masih membutuhkan waktu untuk berkembang, Qian Renshui masih berpura-pura menjadi Sui Qinghe, Wang Qiwer masih berbentuk binatang, dan Dong Qianqiu masih berupa hiu besar yang telah dibudidayakan selama kurang lebih 70.000 tahun. Oleh karena itu, Gu Yuena pantas menjadi orang tercantik di benua Douluo saat ini. Saudara tuan rumah yang Bao, sayang sekali. Menyadari pemikiran Suran yang kaya, dan membandingkan begitu banyak gadis, Miss System mau tidak mau mencibir mulutnya. Kakak angkatnya masih sangat buruk. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu berapa banyak lagi yang akan ada di harem tuan rumah. Dan ini hanya di belahan dunia benua Douluo, sudah banyak sekali. Ditian, turunlah. Saat Suran menatap lurus ke arah Gu Yuena juga memandang Suran dengan sikap dingin yang tidak menyukai hal-hal atau kesedihan. Saat ini, Rao juga sedikit bingung. Mengapa kekuatan Suran begitu lemah? Terakhir kali, dia merasakan fluktuasi yang sebanding dengan dewa tingkat pertama. Dan fluktuasi semacam itu berasal dari tubuh Ruibis. Terlebih lagi, yang lebih aneh lagi adalah keberuntungan besar dari Ruibis di depannya membuatnya tidak bisa diabaikan. Meskipun Ruibis memiliki pengaruh kecil pada makhluk roh setingkatnya, namun kelahiran Ruibis yang memiliki keberuntungan luar biasa bukanlah suatu kebetulan. Mungkinkah ini yang Tuhan usulkan? Mungkinkah mulai sekarang, klan Soulbeast perlahan akan bergerak menuju ZTE lagi? Ini, prasyarat untuk kebangkitan makhluk jiwa adalah bahwa makhluk jiwa memiliki kekuatan tempur kelas atas yang cukup untuk mampu melawan dewa manusia di dalam dewa. Petik 1. Bukankah ini juga menunjukkan bahwa dia dapat membunuh Raja Naga Emas di masa depan dan menyerap esensi energi Raja Naga Emas untuk menjadi Dewa Naga untuk memimpin makhluk jiwa dan manusia dalam konfrontasi langsung? Gu Yuena berpikir dalam hatinya. Kekuatan Su Ran secara alami tidak akan terlihat olehnya. Tapi setiap binatang tidak akan pernah lahir begitu saja. Terutama ketika sudah ada binatang keberuntungan lainnya telah lahir, atau makhluk jiwa dengan aura semacam ini. Arti dari perubahan semacam ini layak untuk dipikirkan secara mendalam oleh Gu Yuena. Namun, bahkan jika Gu Yuena ingin menerobos langit, dia tidak akan mengira bahwa Suran, binatang yang membawa keberuntungan ini, lahir sepenuhnya karena sistem dihidupkan dan dimatikan. Jika ada implikasinya, itu adalah neraka. Tapi Suran tidak mau mengatakan alasannya. Kalau tidak, Gu Yuena pasti akan marah. Aku memutar otak dan menganalisis banyak hal,
bahkan keindahan masa depanku menjadi Dewa Naga telah dianalisis, lalu kamu memberitahuku bahwa kamu baru saja membuka diri. Tak perlu dikatakan lagi, Suran, yang tidak dilahirkan sesuai takdir, pasti akan dipukuli dengan kejam oleh Gu Yuena, dan kemudian dilempar ke sudut dan tidak pernah terlihat lagi. Selanjutnya, Suran memberi penghormatan kepada Tuhan. Suran memandang Gu Yuena sebentar, lalu memberi hormat dengan hormat. Gu Yuena adalah Raja Naga Perak, memiliki setengah kekuatan Dewa Naga, dan terpesona oleh klan jiwa dan binatang. Bahkan jika dia adalah binatang yang beruntung sekarang, memiliki keberuntungan adalah simbol keberuntungan dari klan binatang jiwa. Tapi dibandingkan dengan Gu Yuena, itu masih belum layak untuk disebutkan. Padahal keberuntungan sangat penting. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah dunia yang lebih besar dari kepalan tangan siapapun. Sebagai Ruibis, kamu tidak perlu memberi hormat padaku seperti Ditian dan yang lainnya, dan kamu tidak perlu memanggil tuanku, kata Gu Yuena, dan kemudian Suran merasakan ledakan energi hangat untuk menahannya. Binatang yang beruntung lahir di takdir surga dan tidak perlu menyerahkan siapapun. Itu, Suran mengangkat kepalanya dan menatap Gu Yuena. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, aroma yang sangat menyegarkan memasuki rongga hidung Suran, menyebabkan semangat Suran terkejut. Namaku Gu Yuena sekarang, dan kamu juga bisa memanggilku Kakak Nana, kata Gu Yuena. Ada orang lain yang bisa memanggilnya seperti itu, tentu saja, binatang asli dari hutan besar Stardo, dengan mata emas bermata tiga. Saya pikir Anda telah berkultivasi selama 1000 tahun. Secara logika, Anda telah bertahan selama 1000 tahun, tetapi mengapa saya tidak merasakan keberadaan Anda sebelumnya? Dan kamu berada dalam keadaan apa sekarang? Kenapa kamu bisa mengubah orang dewasa sesuka hati, dan kamu bisa mengubah tubuhmu sesuka hati? Sekarang tubuh manusiamu masih belum memiliki nafas makhluk jiwa sama sekali. Juga, apa yang terjadi dalam perang terakhir? Aku bisa merasakan auramu sangat kuat saat itu, tapi sekarang sangat lemah. Gu Yuena mengerutkan kening, dan mengajukan 3 pertanyaan dalam satu pikiran. Bahkan dia harus mengatakan bahwa penampilan binatang di depannya itu terlalu aneh dan tidak normal. Namun, dia tidak meragukan identitas Suran, tetapi memikirkan secara mendalam tentang makna mendalam di balik kelahiran Suran, makhluk aneh. Ruibis adalah kesayangan langit dan bumi, dan ia tidak akan pernah lahir tanpa alasan. Gu Yuena mengarahkan pandangan indahnya ke tubuh Suran. Mata ungu yang tak bernoda itu semurni permata sempurna, sangat mempesona di kastil naga perak ini. Kak Nana, ini semua rahasiaku, dan aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Karena ini menyangkut hukum langit dan bumi. Jika aku mengatakan itu, meskipun kamu tidak menyebarkannya, kamu mungkin dianggap oleh langit dan bumi, dan bahkan biarkan sekelompok orang di dewa melihatnya. Serangkaian pertanyaan Gu Yuena langsung mengejutkan Suran. Suran hanya bisa melontarkan ucapan samar. Ini, sekarang Gu Yuena berkata, dia tidak dianggap bawahan. Lalu dia secara alami bisa berkata selektif. Dia juga bisa membuang kata-kata rahasia itu dalam dongeng fantasi kehidupan sebelumnya untuk meningkatkan karakternya yang menarik. Hukum langit dan bumi, apakah kamu mengetahui hal ini? Melihat Suran, Gu Yuena tidak mengatakan apa-apa, dan tidak membahasnya lagi. Beralih untuk melihat Suran dengan rasa ingin tahu. Hal-hal yang dikatakan Suran ini hanya disentuh oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Operasi seluruh dunia bergantung pada hukum unik dunia ini. Alasan mengapa klan makhluk jiwa kita perlu menderita akibat bencana, dan pembatasan ini semakin kuat, adalah karena pembatasan hukum. Dan ketika Dewa Naga dipenggal, para dewa alam dewa secara halus mempengaruhi hukum, terus-menerus memperdalam belenggu pada makhluk jiwa, membatasi pertumbuhan makhluk jiwa. Oleh karena itu, bahkan jika makhluk jiwa telah dibudidayakan selama hampir 1 tahun jutaan tahun, itu mungkin tidak akan berhasil. Ya Tuhan, makhluk jiwa tidak bisa menjadi dewa,
jadi tidak akan ada lagi keberadaan yang dapat mengancam status mereka seperti Dewa Naga, kata Suran. Rahasia ini sudah bisa ditebak ketika Suran menyeberang. Setelah menyeberang, hal ini semakin terkonfirmasi. Ketika makhluk roh mendominasi dunia, ada beberapa makhluk roh yang kuat. Belakangan, Raja Paus Iblis Laut Dalam telah berkultivasi selama hampir 1 juta tahun, namun dia masih tidak dapat mengambil langkah itu karena dia dibatasi oleh hukum. Hukum saat ini tidak lagi cocok bagi makhluk jiwa untuk menjadi dewa. Jika ingin menjadi dewa, ia perlu merebut warisan Dewa Laut, dan menghancurkan ikatan tersebut dengan bantuan nafas Dewa Manusia untuk melepaskan diri dari batasan tersebut. Ya, aku tidak menyangka kamu akan melihat hal-hal ini secara transparan. Mata ungu Gu Yuena menjadi lebih cerah, dan dia menatap Suran dengan heran, sedikit sulit dipercaya. Benar saja, binatang ini tidak biasa. Mungkinkah di dunia ini, saya tahu bahwa manusia terlalu kuat. Ingin membantu makhluk roh mendapatkan kembali kekuatan dan menyeimbangkan kekuatan dunia ini sehingga makhluk roh ini lahir dan membantu mereka bangkit. Gu Yuena berpikir dalam-dalam, pipi giok yang seputih porselen juga menjadi kemerahan, dan dia merasa tidak dapat dipisahkan dari tebakannya. Ini adalah tanda kebangkitan klan monster jiwa mereka, kata Suran sambil melihat perubahan ekspresi Gu Yuena. Suran mungkin tidak sebaik Gu Yuena dalam hal lain, tapi dalam hal melihat orang, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Segera, Suran memahami pikiran Gu Yuena dari penampilannya yang bersemangat. Seperti yang kamu pikirkan, itu benar. Dunia ini, benua Douluo, alam dewa, dan benua lain semuanya memiliki kesadarannya sendiri. Kesadaran semacam ini disebut kesadaran dunia. Kesadaran dunia telah menyeimbangkan perkembangan segala sesuatu di dunia ini dengan caranya sendiri. Ketika klan makhluk jiwa kita terlalu makmur, langit dan bumi akan bergeser ke arah umat manusia, membantu umat manusia bangkit untuk menekan klan makhluk jiwa kita. Sekarang makhluk jiwa lemah dan manusia kuat, kesadaran dunia akan beralih ke makhluk jiwa. Menjaga keseimbangan ras di benua ini. Dan saya terlahir sebagai binatang buas. Suran berbicara dengan bebas, sebagian besar membual tentang omong kosong. Namun, penampilan Suran yang tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa dapat meyakinkan orang bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Bagaimanapun, tidak ada cara untuk memverifikasi kata-kata palsu Dakong ini, dan ketika dia mengucapkannya, kata-kata palsu itu juga benar. Namun, arti inti dari kata-kata Suran adalah menjaga keseimbangan spesies. Ini juga menyebutkan Gu Yuena di sampingnya. Meskipun dia juga ingin membantu makhluk roh, bagaimanapun juga, dia adalah binatang yang membawa keberuntungan. Tapi dia punya banyak istri manusia, dan tubuhnya sendiri juga manusia. Oleh karena itu, lebih tepat menjaga keseimbangan antara kedua ras dan saling jatuh cinta dan membunuh. Apakah begitu? Gu Yuena mengangguk setuju, dan beberapa orang mempercayai kata-kata Suran. Tidak mungkin, Suran, adonan stik goreng tua, tidak tersipu saat berbicara, dan Gu Yuena tidak dapat melihat perbedaan apapun. Gu Yuena sangat kuat, dan justru karena terlalu kuat, sejak zaman kuno, hampir tidak ada yang berani berbohong padanya. Dia tentu saja tidak tahu bahwa Suran memiliki begitu banyak rutinitas di dalam hatinya. Jadi, sekarang kesadaran langit dan bumi sudah mulai bias terhadap ras makhluk jiwa kita. Gu Yuena bergumam. Ekspresi matanya saat dia melihat Suran juga menjadi lebih lembut karena kedinginan. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak hal yang tidak masuk akal di tubuh Suran. Setelah memilah semua kata-kata Suran, Gu Yuena sampai pada kesimpulan akhir, Suran adalah plug-in untuk ras Soul Beast. Suran tidak tahu apa yang dipikirkan Gu Yuena, dan dia lega melihat Gu Yuena dibohongi oleh dirinya sendiri. Jika Gu Yuena benar-benar mempelajari akar dari segalanya, Suran benar-benar tidak tahu. Tidak dapat mengetahui situasi sistem. Dan ada satu kalimat lagi,
saya datang kepada Anda hanya untuk mengumpulkan poin keahlian Anda. Lalu dia tidak boleh dipukul sampai mati. Tapi Suran tidak menyangka kedipannya begitu efektif. Benar saja, wanita itu seksi dan tidak punya otak. Sebagai Raja Naga Perak, Gu Yuena memiliki sosok paling sempurna, dan dia secara alami tidak kecil. Tentu saja, Su Dahyu mengatakan serangkaian hal, tidak ada yang melihat wajah tegak Suran dan tatapan lurus itu, dan dia tidak akan meragukannya. Gu Yuena sepenuhnya mempercayai semua yang dikatakan Suran. Di satu sisi, Gu Yuena juga memiliki obsesi untuk menjadi Dewa Naga, dan tentu saja dia bersedia mendengarkan hal-hal baik. Apa yang dikatakan Suran tumpang tindih dengan apa yang dia harapkan, jadi dia tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang apa yang dikatakan Suran. Di sisi lain, meski Gu Yuena berumur panjang, dia seperti seorang kaisar yang masih bisa bertanya kepada para korban bencana mengapa mereka tidak makan daging saat keluar dari dalam istana. Orang-orang di sekitarnya selalu memperlakukannya dengan hormat, dan tidak ada yang berani berbohong di hadapannya. Tentu saja, dia tidak akan mengira Suran akan berani berbohong di depannya. Meskipun Gu Yuena berumur panjang, dia tidak belajar banyak tentang rutinitas. Jika Suran berusaha sekuat tenaga, dia benar-benar bisa menjadi lumpuh. Karena kesadaran dunia bias terhadap klan monster jiwa kita, kamu dilahirkan karenanya. Maka kamu harus berbeda dari monster keberuntungan biasa, dan kamu juga memiliki kemampuan aneh lainnya. Kata Gu Yuena, mata indahnya menatap tajam. Suran, jika, seperti yang dikatakan Suran, sekarang klan makhluk roh beruntung, maka dia, pemimpin makhluk roh, seharusnya mendapat keuntungan. Bisakah Ruibis melakukan sesuatu padanya untuk membantunya menjadi lebih kuat lagi dan menjadi Dewa Naga? Setelah mendengar pernyataan Suran, dia kini telah membuat keputusan. Jika ini masalahnya, Suran adalah kartu truf dan kroni terbesarnya. Bahkan Suran lebih layak untuk dihormati dan dipercaya daripada Ditian. Karena, binatang keberuntungan ini tidak dapat mengatakan bahwa ia tidak dapat memperoleh bantuan. Kesadaran dunia mungkin adalah kekuatan asli dunia ini. Dengan bantuannya, dia juga dapat bangkit. Ding. Selamat kepada tuan rumah untuk menyelesaikan tugas masuk. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 1000 poin keterampilan, pijatan tingkat dewa. Tuina tingkat dewa dapat menyegarkan darah, meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah untuk Gu Yuenasu, menyembuhkan luka mental, merangsang sekresi hormon, dan menyelesaikan siklus menstruasi. Ding. Misi baru telah dirilis, selesaikan luka Gu Yuena di tubuhnya. Ding, hadiah tugas, total 2000 poin keterampilan. Catatan, 2000 poin keterampilan ini akan diberikan kepada tuan rumah dalam jumlah kecil sesuai dengan kemajuan penyelesaian tuan rumah. Suara saudara perempuan wanita sistem terdengar, jadi Suran merasa segar. Lebih baik menjadi wanita sistem. Ini sebenarnya bisa mencapai 2000 poin keterampilan di tubuh Gu Yuena. Lebih gila lagi, di waktu normal, sulit untuk mendapatkan begitu banyak poin keterampilan. Gu Yuena adalah orang kuat yang sebanding dengan Raja Dewa, dan pendahulunya, Dewa Naga, adalah eksistensi tingkat tabu, jadi imbalannya sangat besar. Binatang Rui, melihat Suran tidak membalasnya, Gu Yuena tiba-tiba menunjukkan senyuman yang begitu serius, dia tidak bisa menahan cemberut dan mengingatkannya. Oh, Kakak Nana, aku benar-benar berbeda dari binatang lainnya. Aku dilahirkan untuk membantu Kakak Nana menjadi Dewa Naga lagi. Sejak aku lahir, wajah Kakak Nana terpatri di pikiranku. Dan hatiku terpatri. Aku harus melayani Kakak Nana dengan baik dan memuaskan keyakinan Kakak Nana. Kata Suran sambil menepuk dadanya dengan telapak tangannya, punggung Suran tegak. Mata hitamnya berkedip-kedip, dan wajahnya yang terpotong menjadi kemerahan karena kegembiraan, dan orang-orang merasa nyata ketika melihatnya. Apa yang dikatakan Suran benar-benar datang dari hati. Apakah begitu? Gu Yuena tidak tenang setelah mendengar ini.
Apa yang dikatakan Suran persis sesuai dengan tebakannya, dan dia memandang Suran dengan mata manusia yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Detak jantung, mata, dan ekspresi Suran sangat bersemangat, seolah dia menantikan masa depan. Bangga bekerja untuknya. Sepertinya ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan membantunya Gu Yuena menjadi dewa naga dan memimpin klan makhluk roh untuk bangkit. Namun, kemampuanku sepertinya berkembang selangkah demi selangkah seiring dengan peningkatan kekuatan. Aku bisa merasakan ada banyak kemampuan di tubuhku yang bisa membantu Suster Nana, tapi aku belum membangunkannya. Saat ini, saya hanya membangkitkan satu kemampuan, yaitu membantu Suster Nana pulih dari cederanya. Saat itu, Suster Nana menyeret tubuhnya ke danau kehidupan. Awalnya, dia ingin menekan kekuatan Suster Nana. Cedera ini adalah sangat mudah. Tapi Suster Nana telah mengurangi kekuatannya hingga setengahnya agar tidak mengungkapkan jejaknya. Oleh karena itu, Suster Nana tidak berdaya menghadapi luka-luka ini dalam waktu singkat. Kemampuan aneh pertama yang aku bangun adalah membantu Suster Nana menyingkirkan luka-luka ini. Kata Suran, dia tertawa gila di dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari Suda Fuj miliknya. Pertama-tama tarik kulit harimau, kesadaran dunia, lalu Anda bisa memainkannya dengan santai. Sedih. Mata ungu Gu Yuena menjadi sangat cerah, dan seluruh dadanya sedikit bergelombang karena kegembiraan. Dia membelai tangan rampingnya di dadanya, dan tidak bisa menahan senyum. Senyuman ini menutupi dunia. Sekarang dia sepenuhnya mempercayai Suran. Kata-kata Suran benar dan salah, dan Anda akan mengetahuinya setelah pemeriksaan berikutnya. Lihat apakah Suran dapat membantunya menghilangkan luka spiritualnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Gu Yuena bertanya langsung, tidak ingin mengerjakan sesuatu. Luka-luka ini sering menyiksanya, bahkan bibinya pun tidak terlalu teratur. Saya akan periksa dulu luka Suster Nana, kata Suran sambil mendekati Gu Yuena. Tiba-tiba, aroma perawan yang lebih menyenangkan mengalir ke hidung Suran. Semakin dekat keduanya, semakin Suran dari membaca www.ukansu.com menyesali penampilan Gu Yuena yang tiada taraf, tidak ada yang bisa menandinginya. Suran berdiri, mengambil tangan kecil Gu Yuena, dan menempelkan telapak tangannya ke tangan itu, dengan sentuhan yang sangat halus dan lembut. Apalagi daging empuk di bagian lengan cukup nyaman untuk dicubit. Suran sekarang menjadi ruibis, dan dia juga seorang dokter, jadi tentu saja dia harus mengetahui denyut nadi Gu Yuena terlebih dahulu. Inilah yang harus dilakukan oleh dokter yang bertanggung jawab. Hah. Gu Yuena sedikit mengernyit, tubuhnya belum pernah disentuh oleh pria lain sejak zaman kuno. Suran adalah yang pertama. Kak Nana, aku memeriksa denyut nadimu, kata Suran sambil menyelipkan lengan rok Gu Yuena ke bahunya, dan lengan ramping seputih salju itu terlihat di depan mata Suran. Kulit pucatnya sangat putih, dan tidak ada cacat yang ditemukan. Suran tidak berani tinggal terlalu lama, agar Gu Yuena tidak menyadari bahwa dia memanfaatkannya atas nama penyembuhan. Seperti yang dikritik oleh seorang veteran senior, tentu saja tidak akan ada masalah dalam tautan ini. Saya dapat melihat bahwa ada sekitar 5 aura yang sangat kuat di tubuh Anda. Aura inilah yang telah menghancurkan tubuh Anda di dalam tubuh Anda. Jika saya tidak salah, ini pasti keberadaan 5 dewa alam dewa, kan? Cedera yang kamu sebabkan. Keberadaan tingkat Raja Dewa memang menakutkan. Suran berpura-pura menjadi denyut nadinya, lalu berkata dengan penuh kasih sayang. Yang dia inginkan adalah keyakinan Gu Yuena pada keterampilan medisnya, sehingga dia bisa menipu Gu Yuena dan melepas pakaiannya. Bah, kenapa ini terdengar sangat tidak tahu malu? Apakah Suran orang yang tidak tahu malu? Dia hanya ingin membantu Gu Yuena pulih dari cederanya, dan kemudian memimpin klan monster jiwa ke puncak kehidupan. Dengan hati yang murni Suran ingin membiarkan Gu Yuena menanggalkan pakaiannya. Hah, Gu Yuena menatap Suran dalam-dalam. Agar tidak memperlihatkan nafasnya, dia menyembunyikan seluruh nafas Tuhan di dalam tubuhnya.
Tapi aku tidak menyangka meski begitu, Suran akan tetap menemukannya. Tampaknya Suran, si binatang keberuntungan, memang memiliki dua kuas. Meskipun tingkat budidayanya masih dangkal, dia tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama seperti Soulbeast biasa. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Gu Yuena berkata dengan serius. Kak Nana, meskipun aku punya metode dalam pikiranku untuk membantumu pulih dari cederamu, aku belum pernah menggunakan metode itu sebelumnya, dan aku tidak tahu banyak tentang tubuh perempuan. Aku tidak bisa merawat Nana melalui pakaian, seperti itu. Rentan terhadap bahaya. Teknik pemijatan dalam pikiranku perlu dimulai dari tubuh bagian atas saudari Nana, perlahan dimulai dari belakang, melibatkan meridian dan titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya. Kata Suran dengan ekspresi serius di wajahnya, matanya jernih sampai ke bawah, dan semua ekspresi wajah kuno yang seharusnya diekspos semuanya ditekan, membuat orang merasa bahwa anak ini pada pandangan pertama naif dan polos. Apa? Bukankah ini? Ekspresi Gu Yuena pada Gu Jingwubo juga menjadi aneh, dan dia mengangkat mata ungunya untuk melihat ke arah Suran. Meskipun dia percaya bahwa Ruibis mampu menyembuhkan luka-lukanya, dan tatapan serta ekspresi mata Ruibis membuktikan bahwa dia adalah pria yang jujur, dia masih merasa sedikit aneh. Itu bukan karena hal lain, tapi karena dia telah hidup selama bertahun-tahun sebagai Raja Naga Perak Gu Yuena, dan tidak pernah memperlihatkan tubuhnya di depan orang lain. Sekarang seseorang tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri bahwa inilah satu-satunya cara untuk menyembuhkan lukanya, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Untungnya, dia memperlihatkan tubuhnya di depan binatang buas seperti pria sejati. Jika tidak, dia akan pulih perlahan dari cederanya daripada memilih untuk melakukannya. Kak Nana, dalam benak para dokter, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ada hanya pengobatan baru terhadap pasien. Sama sekali tidak mungkin ada ide lain. Suran berkata bahwa Gu Yuena sepertinya memiliki kekhawatiran, dan berkata langsung. Sebagai seorang dokter, menghadapi pasien wanita, bagaimana dia bisa punya ide lain seperti kritikus lama? Di hadapan dokter, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Di hadapan dokter, semua tempat yang memikat hanyalah beberapa bongkahan daging. Lalu bagaimana menurut Anda? Terutama Suran, yang seperti pria sejati, terlebih lagi. Pada saat ini, dia melihat ke arah Gu Yuena, hanya berpikir untuk menyembuhkannya. Yah, kami adalah makhluk roh, kami tidak perlu mempedulikan ini. Gu Yuena curiga untuk beberapa saat, dan matanya yang curiga menjadi tegas. Ruibis dianugerahkan oleh Tuhan untuk membantunya. Menerima nasib surga, Ruibis hanya bisa membantunya dan melayaninya, dan sangat mustahil untuk memiliki pemikiran apapun. Karena itu, Gu Yuena mulai membuka kancing bagian atas rok panjangnya. Sebagai makhluk jiwa, dan juga pemimpin klan makhluk jiwa, Raja Naga Perak, dia secara alami tidak bisa pemalu seperti manusia. Suran sangat bersemangat, dan kepercayaan Gu Yuena membuatnya mendidih dengan darah, seolah-olah ada suntikan darah yang membakar di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Gu Yuena dengan mata melebar, hanya agar layak mendapatkan kepercayaan Gu Yuena. Bahkan saat melihat pakaian Gu Yuena, mata Suran terlihat jernih, tanpa sedikit pun pikiran aneh, dan beberapa matanya yang murni tulus. Gu Yuena mengangkat matanya dengan lembut sambil membuka kancing-kancingnya, matanya saling berhadapan, dia juga merasakan nafas damai dan segar dari tubuh Suran. Ruibis adalah seorang ahli yang dikirim dari surga untuk membantunya. Tidak peduli betapa tidak terkendalinya Ruiju dalam kehidupan sehari-hari, dia sangat hormat di hadapannya, tanpa memikirkan hal lain. Karena di awal kelahiran Suran, gagasan untuk melayaninya terukir kuat di hati Suran oleh kesadaran langit dan bumi, dan tidak dapat diubah. 1 kancing, 2 kancing, 3 kancing, 4 kancing, 5 kancing, 6 kancing, 7 kancing, titik. Kancingnya tidak dikancing, dan kerah gaun putih Gu Yuena dibuka, dan leher ramping dan indahnya perlahan-lahan terlihat,
yang merangsang indera Suran dengan nafas yang sedikit manis dan elegan. Tapi betapapun kesalnya, mata Suran masih jernih, dan bahkan napasnya tidak berubah lebih cepat. Penampilan seperti itu membuat Bu Yuena takjub, dan dia bahkan meragukan pesonanya. Meskipun dia tidak ingin ada orang yang tidak menghormati dirinya sendiri, penampilan Suran terlalu jujur. Suran yang begitu jujur membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Jika itu adalah hewan vivipar atau ovipar biasa, ia tidak akan pernah semurni Suran. Hanya Suran, binatang beruntung yang menggabungkan keberuntungan dunia, yang bisa memiliki kondisi bersih seperti itu. Gu Yuena dengan lembut menarik jaketnya, menyebabkan jaket itu meluncur ke bawah perlahan. Dengan semakin banyaknya kulit yang terekspos, aroma yang terpancar dari tubuh Gu Yuena menjadi semakin jelas dan kaya. Suran menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, memperhatikan kulit Gu Yuena yang seputih salju dan jernih serta masih bersinar dengan semburan harum. Lengan seputih salju seperti akar teratai, bahu harum berlapis. Lembut, semuanya begitu indah melihat ini. Suran merasa sedikit tidak nyaman, tetapi Suran masih menahan dirinya dengan erat. Emosi. Setelah dingin dan berulang kali, Suran masih memegangnya erat-erat. Jika dia mengungkap sifat kritiknya yang kuno sekarang, dia mungkin bisa memperlakukan Bu Yuena dengan mantap hari ini, tapi tidak akan ada peluang di masa depan. Jika perkembangannya parah, Anda bisa mengobatinya untuk waktu yang lama. Setelah satu rangkaian pengobatan membantu Bu Yuena pulih, dia masih bisa menambahkan lusinan program pengobatan melalui kepercayaan Bu Yuena padanya. Setelah pekerjaan selesai, akan ada lebih dari selusin sesi pelatihan rehabilitasi setiap tahun untuk membantu Bu Yuena menjadi lebih sehat. Ini sungguh luar biasa. Apakah Anda ingin melanjutkan? Gu Yuena mengerutkan kening dan menatap Suran dan berkata, pada saat ini, tubuh Gu Yuena hanya tersisa pakaian dan celana cabul, dan dia membungkus bagian paling seksi dengan erat tanpa memperlihatkan cahaya musim semi. Orang baik, 3 bab hilang hari ini, hampir seluruh buku hilang, dan mentalitas meledak. Hei, ini terlalu sulit, tapi sangat sulit untuk esai seorang biksu. Hei, mari kita lihat dan hargai. Tidak perlu, itu saja. Suran berkata langsung ke mata Gu Yuena. Bukan karena Suran tidak mau, tapi, meskipun dia adalah aktor Oscar, dia tidak bisa terus berakting. Meskipun Suran memiliki banyak rutinitas, dia juga memiliki naluri untuk menjadi seorang laki-laki. Hanya menghadapi penampilan seksi Gu Yuena dari keindahan yang menakjubkan, dia hampir tidak bisa menahannya lagi. Jika dia lepas sepenuhnya, hari ini dia pasti akan mengungkapkan esensinya. Pada saat itu, Gu Yuena tidak akan pernah meremehkannya. Itu bagus. Gu Yuena juga menghela nafas lega, dan dia tidak ingin seluruh tubuhnya terlihat di bawah kelopak mata orang lain. Dia tidak merasakan hal seperti ini sekarang. Kak Nana, kamu sedang berbaring di tempat tidur ini sekarang, kata Suran sambil menunjuk ke tempat tidur putih dingin di belakang. Ya, Gu Yuena mengangguk dan dengan ringan menggerakkan langkah teratai. Kedua kaki putih indah itu bergoyang, hampir membutakan mata Suran. Gu Yuena duduk di tempat tidur dingin dengan anggun, perlahan berbaring tengkurap. Setiap gerakan begitu anggun dan mengharukan sehingga Suran hampir memperlihatkan prototipenya. Untungnya, bahkan Suran berpikir jika dia bisa mendapatkan kepercayaan Gu Yuena, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk dekat dengan Gu Yuena di masa depan. Saat itu, dia bukan hanya dokter pribadi Gu Yuena, tapi juga orang kepercayaan. Terlepas dari statusnya atau apapun, ia selalu lebih unggul di alam roh binatang. Tetapi jika Anda tidak dapat memanfaatkan peluang ini, akan ada lebih sedikit peluang untuk menghubungi Gu Yuena seperti ini di masa depan. Orang kuat seperti Gu Yuena tidak mengintai dan mengintai. Jika dia datang mencari Gu Yuena setiap hari, dia akan bosan dengan Gu Yuena. Oleh karena itu, untuk rencana masa depan, saya harus menahan jika saya bisa menahannya, dan menahan jika saya tidak bisa menahannya. Tidak bisa menahan diri,
hanya bisa makan 1 kali. Saya ditahan, dan saya punya banyak daging. Ruibis, kenapa kamu tidak bisa datang? Gu Yuena memandang Suran dan memanggil, dia tidak bisa menahan tawa. Apakah ini binatang Rui? Tidak seperti itu saat menghadapi Ziji dan yang lainnya, tapi sekarang dia begitu gugup dan gelisah di hadapannya, seperti anak laki-laki yang frustrasi. Oh, ini dia. Suran menjawab dan menelan air liur yang terkumpul di tenggorokannya. Karena saat ini Gu Yuena terlalu menggoda. Sosok Gu Yuena bagus, berbaring tegak di tempat tidur seperti ini, tapi itu bukan garis lurus sama sekali, melainkan bentuk S. Dan kaki putihnya yang ramping dan lurus sama indahnya dengan kaki putih kecilnya yang indah. Tidak masalah, aku 6 akar suran bersih, dan ada beberapa perut babi di depanku. Suran berpikir, berkonsentrasi, membuang semua ide buruk lainnya di benaknya, dan dengan serius membantu Gu Yuena mendorong dan menahannya. Awalnya Suran belum pernah mempelajari teknik tuina, namun setelah mendapatkan teknik tuina dari Miss System, Suran sama sekali tidak asing lagi. Telapak tangannya diletakkan di bahu putih harum Gu Yuena, dan telapak tangannya sepertinya memiliki ritme yang aneh, menekan titik akupuntur di tubuh Gu Yuena. Di tangan Suran, kekuatan emas takdir juga perlahan mengalir ke tubuh Gu Yuena. Kekuatan takdir Suran dapat membuat jiwa binatang merasa sangat nyaman, hati yang murni dan nutrisi, ditambah dengan teknik pijat Suran yang telah mencapai puncak ingatan. Memijat tubuh Gu Yuena membuat Gu Yuena merasa sangat nyaman. Gu Yuena perlahan menutup matanya, aura di tubuhnya melunak, dan seluruh tubuhnya berada dalam keadaan kabur. Yang membuatnya sedikit aneh adalah aura milik 5 dewa tertinggi di tubuhnya perlahan menghilang. Kecepatan penyebarannya membuatnya merasa luar biasa. Dia tidak mengerti mengapa Ruibis memiliki efek yang begitu mengerikan hanya dengan menggosoknya beberapa kali. Ini terlalu mengerikan, bahkan jika dia adalah Raja Naga Perak Gu Yuena, dia belum pernah melihat metode yang begitu menakutkan. Awalnya, dia ingin sepenuhnya memusnahkan kekuatan suci milik 5 dewa tertinggi di tubuhnya, dan itu akan memakan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Tapi menurut kecepatan Ruiju, tidak perlu setahun. Tidak setahun, bahkan mungkin tidak, hanya butuh sebulan untuk pulih. Ini mengerikan. Bahkan sebagai Raja Naga Perak, dia tidak punya pilihan selain membantu 5 dewa tertinggi menjaga kekuatan suci di tubuhnya. Tapi binatang yang hanya berkultivasi 1000 tahun ini memang dapat dengan mudah diselesaikan. Gu Yuena berpikir dalam hati. Dengan ini, mau tak mau aku menjadi lebih yakin dengan apa yang dikatakan Suran sebelumnya. Segera, alis Gu Yuena mengembun, dan dia menyadari bahwa gerakan Suran tidak tampak sesederhana itu. Meskipun Ruibis hanyalah tindakan biasa, ia memiliki berkah kesadaran langit dan bumi. Meskipun Gu Yuena memaksakan pandangannya, dia tetap memperhatikan gerakan Suran. Dalam tindakan ini pasti ada kekuatan yang dianugerahkan oleh kesadaran langit dan bumi, dan mungkin mengandung kekuatan hukum paling orisinal di dunia ini. Kekuatan seperti inilah yang paling dia hargai. Jika dia bisa memahami ini, dia mungkin bisa melangkah lebih jauh dari Dewa Naga. Dewa Naga tidak bisa mengalahkan 5 dewa tertinggi. Jadi, kesadaran langit dan bumi, yang ingin membantu kebangkitan klan makhluk roh juga berpotensi meninggalkan hal-hal lain yang lebih berharga di tubuh Suran. Dan hal ini, mungkin gerakan meremas telapak tangan Suran mengandung kekuatan hukum. Gu Yuena memperhatikan Suran meremas tubuh halusnya sambil menyimpulkan gerakan Suran. Perlahan, Gu Yuena menemukan beberapa petunjuk. Karena dia menemukan bahwa telapak tangan Suran berada paling lama di antara bahu dupa dan pinggul, dan gerakannya juga paling aneh. Saya juga membuat lebih banyak artikel tentang posisi paha dan kaki giok. Saya khawatir ada makna yang dalam di sini. Gu Yuena berpikir dalam-dalam, mata ungu itu berangsur-angsur berubah menjadi perak. Dia sedikit menggunakan sebagian dari kekuatan sucinya sendiri untuk melihat kekuatan hukum yang terkandung di sini. Prioritas Suran terhadap pijatan,
adonan khusus di bagian-bagian penting, serta waktu tinggal di setiap tempat, kecepatan manipulasi, dan frekuensi manipulasi semuanya disimpulkan oleh Gu Yuena. Namun, setelah sekian lama, Gu Yuena menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengurangi, dia tidak dapat mengurangi apapun. Namun hal ini membuat Gu Yuena merasa bahwa prinsip hukum ini menjadi semakin rahasia. Faktanya, ini bukan untuk menyalahkan kepolosan Gu Yuena. Ketika seseorang yakin bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, dia akan terjerumus ke dalam lingkaran setan. Artikel dari kehidupan sebelumnya, ada 2 pohon di depan rumah saya, yang satu pohon jujube, yang lain pohon juga merupakan pohon jujube, adalah kalimat umum yang digunakan oleh siswa untuk mengapresiasi makna mendalam dari kalimat tersebut. Pada akhirnya, para siswa memutar otak untuk mengungkap latar belakang yang gelap dan segala macam dugaan untuk membesar-besarkan perasaan kesepian. Sangat disayangkan bahwa papan peti mati filsuf besar itu dipaku sampai mati, jika tidak, dia mungkin harus bangun dan berkata, buruh dan modal hanyalah beberapa kata, di mana kamu begitu dipaksa. Gu Yuena terobsesi untuk menyimpulkan prinsip dan prinsip yang terkandung dalam tindakan Suran, sama sekali lupa bahwa gerakan Suran mengambil keuntungan darinya. Bahu harum, pinggul, kaki panjang, kaki kecil, dapatkah Anda memperlambat tanpa meremasnya? Dan ketika Suran melihat Gu Yuena menutup matanya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sepertinya dia menyetujui perilakunya. Keheningan ini membuat keberanian Suran perlahan tumbuh, dan dia sedikit sekarat. Pinggirannya sangat tentatif. Yang mengejutkan Suran adalah tidak peduli bagaimana dia meninggal, Gu Yuena sama sekali tidak merasa jijik, dan tidak tahu apakah dia tertidur atau apa yang terjadi duduk di tempat tidur yang dingin. Suran terkejut. Bagaimanapun, Gu Yuena adalah eksistensi setingkat Raja Dewa, jadi barang-barang yang dia gunakan secara alami tidak buruk. Hanya dengan duduk di atasnya, Suran merasakan kecepatan budidaya kekuatan jiwa di tubuhnya jauh lebih cepat. Menurut kecepatan kultivasi ini, basis budidayanya dapat ditingkatkan setidaknya 2 level atau bahkan lebih setelah menghabiskan 1 bulan di hutan besar Stardow. Suran memegang kaki giok Gu Yuena yang halus dan halus di lengannya, dan perlahan meremasnya, mencoba membantu Gu Yuena sebanyak mungkin untuk menghilangkan rasa sakitnya dan menghilangkan luka-lukanya. Ya, kata Gu Yuena lembut, merasakan gatal yang tak terkatakan di telapak kakinya. Setelah berpikir keras dan menyimpulkan untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil, Gu Yuena tidak punya pilihan selain bangun dari deduksi tersebut. Setelah permainan berakhir, kenyamanan yang diberikan Suran sebelumnya dan perasaan aneh saat kakinya dicubit oleh Suran tiba-tiba terlintas di benak Gu Yuena, dan untuk beberapa saat, Gu Yuena tiba-tiba kewalahan. Mendengarkan perubahan suara Gu Yuena yang tiba-tiba, perasaan gelisah yang tak terkatakan muncul di hati Suran. Di saat yang sama, karena kehilangan kesadaran, Suran mau tidak mau menggunakan jari-jari yang ada di telapak kaki Gu Yuena dengan penuh semangat. Mendesis, Gu Yuena Jiao menghela napas, tapi dia mengertakkan giginya dengan cepat. Dia sedikit terkejut, dia benar-benar mengeluarkan suara seperti Gu Yuena. Namun, sekuat apapun dia tetaplah hidup dan seorang wanita. Perlakuan seperti itu tentu saja akan memiliki keanehan naluriah. Dia telah sibuk dengan gerakan Suran sebelumnya, dan ingin melihat sekilas misterinya, jadi dia selalu menutup indera peraba dan sensasi lainnya untuk mengamati Suran lebih intensif. Oleh karena itu, dia tidak merasakan apapun sebelumnya, atau bahkan keanehan sedikit pun. Namun kini, tubuhnya tiba-tiba menjadi rileks, dan rasa segar mengalir langsung ke dalam hatinya, menyebabkan tubuh halusnya sedikit gemetar. Dia sedikit bingung, kenapa dia merasa seperti ini hanya untuk menyembuhkan lukanya. Perasaan ini seperti berada di surga, tidak seperti di dunia. Kak Nana, bagaimana perasaanmu? Apakah lukanya sudah pulih sedikit? Suran juga sangat ketakutan dengan gerakan kasarnya yang tiba-tiba, melihat wajah Gu Yuena yang tiba-tiba menjadi keruh dan tidak menentu. Ditanyakan cepat,
ingin mengalihkan perhatian Gu Yuena. Di depannya, dia adalah pembangkit tenaga listrik setingkat Raja Dewa. Di masa depan, jika dia bisa menelan kekuatan Raja Naga Emas, dia bahkan bisa menjadi Dewa Naga kekuatan terlarang. Meskipun Gu Yuena sedikit sedih sekarang, dia masih benar-benar tak terkalahkan di pesawat benua Douluo. Jika Gu Yuena mengetahui keanehannya dan mengetahui bahwa dia baru saja memanfaatkannya, bukankah itu akan langsung membunuhnya? Meskipun dia adalah binatang yang membawa keberuntungan, mewakili keberuntungan dari klan makhluk jiwa, tetapi tanpa kekuatan, orang lain tidak akan memberimu wajah, apa yang dapat kamu lakukan? Dan Gu Yuena sama sekali tidak terpengaruh oleh keberuntungannya. Cederanya sudah sedikit pulih. Setelah mendengar ini, Gu Yuena juga mengalihkan fokusnya kembali ke tubuhnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan suci milik 5 dewa tertinggi telah dimusnahkan hampir 1/20. Kekuatan suci yang tidak bisa dia tangani sendiri bahkan dengan mudah diselesaikan oleh Suran. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa gerakan menguleni Suran mungkin tidak sesederhana itu. Tindakan-tindakan tersebut kemungkinan besar akan memicu hukum-hukum paling inti dan esensial di dunia ini. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa Suran baru saja menggosok lukanya dan pulih dengan mudah? Tapi dia tidak bisa melakukannya. Menggunakan gerakan Suran dengan cara yang sama, bahkan jika dia menggosok kulitnya, sangat mustahil untuk mendapatkan efek magis Suran. Kak Nana, yuk mampir di sini untuk pengobatan hari ini. Besok aku akan membuatkan serangkaian prosedur pengobatan yang cocok untuk Kak Nana. Yang terpenting kekuatan magis dalam diri Kak Nana tetap ada pada Kak Nana. Sudah ada di dalam tubuh selama ini, terlalu lama dan sudah mendarah daging. Bahkan aku tidak bisa membantu Suster Nana menghilangkannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Apalagi kekuatanku masih lemah. Aku harus memastikan untuk merawat Suster Nana dalam kondisi terbaiknya setiap hari. Rasa sakit untuk Suster Nana. Suran berkata dengan penuh kasih sayang, dia sedang berpikir untuk melarikan diri sekarang. Jika masalah Gu Yuena terselesaikan sepenuhnya dalam 1 atau 2 hari, bagaimana dia bisa tetap berendam di Gu Yuena di masa depan? Secara alami, perlu dirawat setiap hari dan memulihkan diri setiap tahun. Dan dia khawatir Gu Yuena sudah curiga dengan tindakannya, jadi pergilah dulu dan lihat wajah Gu Yuena besok. Jika wajah Anda seperti biasa, Anda bisa sedikit lebih berani. Jika wajahmu jelek, meski kamu masih meragukannya, tahan saja sedikit. Yah, itu saja untuk hari ini. Kebetulan aku juga lelah. Gu Yuena mengangguk ringan, yucenya yang lembut dan tak tertandingi memandang Suran. Setelah perawatan Suran, dia merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, yang membuatnya sedikit mengantuk. Kak Nana istirahat dulu, dan aku akan terus merawat Kak Nana jam segini besok. Baiklah, kamu boleh pergi dulu. Gu Yuena berbaring di tempat tidur, tangannya menopang pipinya, karena dia berbaring miring, sosoknya yang indah muncul di depan Suran, dan Suran tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Ngiler, pesona Nima yang asli, di hadapan kecantikan yang tiada taraf, jika bukan karena Gu Yuena di depannya, tidak akan ada makanan enak jika dia menyentuhnya. Jika tidak, bahkan jika Suran dipukuli dengan kejam hari ini, dia harus. Ngomong-ngomong, ambil token ini, kata Gu Yuena sambil mengeluarkan tanda putih keperakan dari tangannya. Token itu diukir dengan naga putih keperakan. Ini jelas merupakan tanda Gu Yuena. Dengan token ini Diditian mereka tidak berani membantumu. Dan ada nafas generasiku di token ini, yang bisa memblokir serangan fatal bagimu. Energi di dalamnya bisa digunakan 3 kali. Tapi jangan gunakan token ini sebelumnya, saat kritis yang sesungguhnya. Gu Yuena berkata dengan sungguh-sungguh, dan menyerahkan token itu ke tangan Suran. Terima kasih Kak Nana. Jawab Suran, melihat token itu, masih ada sedikit suhu pada token itu, dan bahkan ada aroma kuat yang tertinggal di sana. Token ini sepertinya ditarik keluar dari tempat itu.
Setelah Gu Yuena menyerahkan token itu kepada Suran, melihat bahwa Suran telah memegang token itu dan menatapnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sebagai Raja Naga Perak, dia merasa nyaman, dan tentu saja tidak mungkin memberikan perhatian sebanyak wanita manusia. Namun, Suran hanya melihat sekilas, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak ingin mengungkapkan sifat kritiknya yang kuno di depan Gu Yuena. Dia sekarang diam-diam merumuskan kursus pengobatan 1 bulan untuk Gu Yuena di dalam hatinya dan kursus rehabilitasi serta pelatihan rehabilitasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Jika Anda mengekspos diri sendiri, manfaat ini akan hilang di kemudian hari. Akhirnya aku keluar. Suran bergumam setelah keluar dari danau kehidupan, menghirup udara segar di luar. Angin sepoi-sepoi yang datang disertai air lembab dan panas menerpa wajahnya, membuat jantungnya yang sangat panas menjadi sedikit sejuk. Tubuh indah Gu Yuena, ciri-ciri indah, dan temperamen dingin memang sangat gerah. Ini memang keindahan nomor 1 di benua Douluo saat ini, dan memang pantas mendapatkannya. Ding, selesaikan luka ilahi pada Gu Yuena. Setelah menyelesaikan kemajuan tugas 1/20, tuan rumah dapat memperoleh 100 poin keterampilan. Sekarang tuan rumah memiliki total 3.500 poin keterampilan. Perintah dari wanita sistem berbunyi. Tugas Gu Yuena ini adalah memberikan imbalan tugas sesuai dengan kemajuannya, yang setara dengan kerja per jam dan akhir harian. Setelah menyelesaikan tugas ini, ada lebih dari 5.000 poin keterampilan. Suran bergumam, kali ini, dia harus menyimpan hingga 10.000 poin keterampilan dan menarik hadiah utama. Tuan Suran. Ketika Suran keluar dari danau kehidupan, semua binatang buas lainnya datang ke sisi Suran, dengan hormat memberi hormat kepada Suran. Mereka tahu apa yang dilakukan Suran hingga ke dasar danau. Cedera Tuhan lebih baik, jangan ganggu Tuhan, kata Suran sambil memegang tangan ke bawah. Melihat banyak binatang buas di depannya, tidak ada sedikit pun rasa takut di hatinya. Sekarang dia adalah binatang buas, dan bahkan selebritas di sekitar Gu Yuena, belum lagi hanya berada di hutan besar Stardew ini, bahkan jika dia pergi jauh ke utara, bahkan laut dalam, Kaisar Es Kaisar Salju, Iblis Laut dalam Raja Paus, binatang itu harus memperlakukannya dengan hormat. Terutama Raja Paus Iblis Laut dalam, binatang buas dengan setengah kaki melangkah ke alam dewa, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada binatang itu. Ya, semua binatang buas merespons dan menatap binatang buas itu. Sekuat mereka secara alami melihat perbedaan antara Suran saat dia keluar dan saat dia masuk. Ada tanda di pinggang Suran, putih keperakan, milik Gu Yuena. Token semacam ini dibuat menggunakan sisik naga Gu Yuena, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa, bahkan skala naga pun memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ketika Gu Yuena menyerahkan token itu kepada Suran, dia berkata bahwa token cepat ini adalah agar Suran menahan 3 serangan fatal. Sebenarnya fungsi token ini lebih dari itu. Suran membawa potongan skala naga Gu Yuena ini, dan semua monster jiwa naga di dunia akan dibujuk dan ditekan. Semakin lemah monster jiwa naga ditekan. Namun sisik naga ini membuat Raja Naga Hitam di Tian juga merasakan depresi. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan penekan makhluk roh naga lainnya kuat. Di mana Qiwer dan Xiao Wu? Suran bertanya, memperhatikan perubahan ekspresi binatang itu, dan sedikit tersenyum. Karena gadis penari kecil datang ke danau kehidupan untuk pertama kalinya, kami baru saja membangun sebuah bangunan kecil bersama gadis penari kecil di danau kehidupan, tepat di tengah danau juga. Brigitte berkata dengan hormat, sedikit membungkuk, mengenakan rok panjang berwarna biru, anggun dan murah hati, namun dengan sikap seorang simpanan bintang. Meskipun Brigitte adalah makhluk jiwa yang tidak pandai bertarung, mengandalkan kemampuan penyembuhannya yang kuat, dia memiliki hubungan yang baik dengan banyak monster di hutan besar Stardew. Di hutan Stardew, selain di Tian, hak Brigitte untuk berbicara adalah yang paling penting.
Banyak binatang buas yang akan membuat wajah Brigid sedikit kurus. Jika hutan Stardow mengadakan pemilihan demokratis untuk memilih seorang manajer, maka tingkat persetujuan Brigid akan lebih tinggi daripada di Tian. Brigid termasuk tipe ini, berbudi luhur dan cakap, serta memiliki selera sebagai ibu rumah tangga yang terorganisir dengan baik dalam mengelola rumah. Brigid seperti itu mengenakan rok dapur dan memasak dengan baik, dan dia dapat memeluk Brigid dari belakang, dan Anda dapat menikmati kesenangan yang berbeda untuk dua orang. Hanya wanita dengan kepribadian seperti Brigid yang bisa memiliki perasaan seperti seorang ibu rumah tangga. Ya, aku mengerti. Suran mengangguk dan melihat ke arah tengah danau. Di kedalaman kabut danau, terdapat sebuah pulau kecil, dan terdapat ruangan yang baru dibangun di pulau kecil tersebut. Jelas sekali, ini dibuat khusus untuk mempertimbangkan dia dan Xiao Wu. Suran berjalan cepat menuju tengah danau. Setelah Suran pergi, Ditian dan binatang buas lainnya melihat ke belakang Suran, mata mereka penuh rasa iri. Tanpa diduga, Laksamana Utama akan menyerahkan tanda penting seperti itu kepada Tuan Suran, dan bahkan Ditian tidak pernah menerima tanda seperti itu dari Tuhan. Kata Raja Merah, karena token Gu Yuena mengandung auranya, Gu Yuena tidak akan memberikan hal semacam ini untuk menghindari keterpaparan. Dan sekarang Suran mendapatkan token Gu Yuena. Itu berarti jika suatu hari Suran dalam bahaya, Gu Yuena bahkan bisa menyelamatkan nyawanya meski mengekspos dirinya sendiri. Dan ini cukup untuk melihat rasa hormat Gu Yuena terhadap Suran. Suran awalnya adalah Ruibis, dan sekarang dia telah menerima rasa hormat dan kepercayaan seperti Gu Yuena. Di masa depan, statusnya di hutan besar Stardow akan lebih tinggi daripada di Tian. Ya, saya tidak menyangka orang dewasa menjadi begitu luar biasa. Saya sangat dihormati ketika saya melihat Tuhan. Suara menawan Ziji terdengar, wajahnya penuh senyuman menawan, pinggangnya seperti ular air, dan payudaranya yang penuh mengikuti tawanya bergetar, dan binatang buas itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi. Mereka semua tahu bahwa Ziji, gadis iblis, memiliki kekayaan besar, dan tidak tahu teknik iblis apa yang dia gunakan untuk mendapatkan bantuan Ruibis saat dia melakukan tugas tersebut. Dengan bantuan Ruibis, dapat dikatakan bahwa Ziji telah selamat dari malapetaka setelah 2 hingga 3.000 tahun. Ziji, apa hubunganmu dengan Ruibis sekarang? Ditian mau tidak mau bertanya. Dia memandangi naga menawan di sampingnya. Awalnya, dia masih punya ide sebelumnya. Dia dan Ziji sama-sama adalah monster jiwa naga, dan keduanya adalah Raja Naga dari klan yang sama. Senang rasanya bisa bersama, tapi saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di tengah-tengah. Jika Ziji memiliki hubungan seperti itu dengan Ruibis pendatang baru, dia tidak akan berani terlibat lagi dengan Ziji. Binatang hijau itu akan dikutuk oleh surga. Sekali Anda menderita pencambukan surga, Anda tidak akan pernah bisa melewati kartu cahaya itu saat melewati masa kesengsaraan. Bagaimana menurutmu? Aku dan orang dewasa secara alami sangat dekat. Ziji berkata dengan menawan, menggerakkan lianbu dengan ringan, melihat sosok Suran perlahan menghilang dalam kabut di danau. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang berarti dengan Suran, Suran sudah ada di hatinya. Dari saat dia merendahkan kakinya untuk Suran, dia mulai melakukan tugas yang harus dilakukan seorang istri. Itu agar Suran nyaman melayani Suran dengan baik. Awalnya, dia hanya ingin memiliki hubungan baik dengan Ruibis, dan kemudian menjadi muak dengan Brigid, tapi sekarang dia tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali. Apakah begitu? Ditian dan binatang buas lainnya terkejut. Mereka melihat tubuh Ziji yang indah dan indah, yang terlalu familiar untuk diketahui, dan mereka tidak berani memikirkan hal aneh lainnya. Ruibis adalah kesayangan langit dan bumi yang lahir sebagai respons terhadap takdir langit dan bumi. Merampok seorang wanita dengan Ruibis adalah tindakan yang melanggar langit. Dalam hal ini, Anda cukup berbaring di tanah dan menunggu untuk dibunuh oleh guntur pada hari terjadinya bencana. Selamat,
Brigit juga memperhatikan Siji dalam-dalam, tapi dia berkata dengan murah hati. Jika masalah antara Siji dan Ruibis selesai, maka posisi Siji di hutan besar Stardo tidak akan lebih buruk darinya. Terima kasih. Siji memandang Brigit dan melihat matanya yang tulus dan berkata dengan suara canggung. Dulu, karena persaingan antar perempuan, dia dan Brigit tidak menghadapinya. Tapi sekarang Suran adalah orang nomor satu di hatinya, dan dia tidak lagi berpikir untuk membandingkan dengan Brigit, dan rasa sayangnya pada Brigit tiba-tiba meningkat pesat. Dengan kata lain, objek perbandingannya saat ini adalah Xiao Wu, Wang Qiwer, Susu King, Ning Rongrong, wanita-wanita ini di sebelah Suran. Di pulau kecil di tengah danau ini luasnya tidak terlalu luas, namun selain pendopo yang indah, masih terdapat lokasi yang sangat kosong. Wang Qiwer memegang sepotong besar daging solbis di mulutnya dan mengunyahnya perlahan, lalu menatap Xiao Wu dengan sedikit tidak senang. Saat ini, dia menyiapkan rak untuk membuat barbeque. Aroma barbeque merangsang seleranya dan membuat mulutnya tak terbendung. Di dunia solbis, hanya sedikit solbis yang bisa makan makanan yang dimasak. Meski banyak bumbu dan sejenisnya dari dunia manusia, namun bisa membuat makanan menjadi lebih nikmat. Tapi sebagai binatang buas, melakukan itu berarti kehilangan identitasnya. Dan sejak zaman kuno, makhluk jiwa telah menggunakan cara makan seperti itu. Makan langsung setelah berburu mangsanya, sederhana dan lugas. Bahkan jika dia adalah seekor binatang, dia akan memanggang dagingnya paling banyak dengan api hewan dan kemudian memakannya. Saat ini, Wang Qiwer sedang berbaring di tanah, dengan 4 cakar binatang menggaruk tanah di bawahnya, dan tidak ada yang bisa melihat ketidakbahagiaannya. Lagi pula, setelah mengetahui bahwa ada binatang lain di dunia ini, dan mengetahui bahwa dia masih berjenis kelamin komplementer. Kedua binatang keberuntungan itu saling melengkapi, dan mereka dapat memeriksa kekuatan dan kekurangan satu sama lain untuk menebusnya, dan mencapai penyelesaian. Tapi sekarang mereka harus berada dalam segalanya. Xiao Wu masih terpisah dari mereka, dia secara alami tidak bahagia di dalam hatinya. Tapi dia juga tahu bahwa jika dia memperlakukan Xiao Wu dengan buruk, Suran tidak akan bahagia, dan kemudian dia akan memperlakukannya dengan buruk. Ah, baunya enak sekali. Saudari Qiwer, apakah kamu ingin mencoba keahlianku? Sebagai seorang wanita, Xiao Wu secara alami dapat melihat pikiran Wang Qiwer. Bagi Ruibis, dia tidak ingin menyinggung perasaannya, dan bisa menjadi saudara perempuan adalah hasil terbaik. Keduanya adalah Ruibis, kombinasi Wang Qiwer dan Suran tidak bisa dihindari. Mereka adalah pasangan alami. Jangan makan. Wang Qiwer cemberut saat melihat Xiao Wu, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, menggigit daging jiwa binatang di mulutnya. Namun daging panggang dengan banyak bumbu di luar dugaan ternyata menarik. Meski kemampuan kuliner Xiao Wu kurang bagus, asalkan bumbunya cocok, rasanya wajar jika dimasak dan ditambahkan. Apa kamu benar-benar tidak memakannya? Tapi rasanya enak. Xiao Wu merayu sambil menatap Wang Qiwer. Dia mengenakan gaun merah muda dan stoking putih, tetapi karena dia sibuk memanggang, ada abu arang di tubuhnya. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi penampilannya sedikitpun, malah menambah kepulan asap manusia. Dia tampak seperti gadis kecil yang lucu di sebelah. Jika kamu tidak makan, kamu tidak akan makan jika kamu tidak makan. Wang Qiwer memalingkan wajahnya, tidak menatap Xiao Wu. Namun, Nahalazi mengalir ke sudut mulutnya dengan tidak meyakinkan, rambut emasnya basah kuyup dan terlihat cukup lucu. Saat melihat ini, Xiao Wu juga sedikit tidak berdaya. Menghadapi binatang buas yang toples kecemburuannya terbalik, apa yang bisa dia lakukan? Siapa yang membuat Qiwerku begitu marah? Suran berjalan untuk menonton adegan ini, dan tidak bisa menahan senyumnya. Secara umum, hanya satu hewan yang akan lahir di setiap era. Sekarang setelah Suran muncul, Wang Qiwer merasa aneh pada Suran. Selain itu, dia dan wujud binatang Suran serupa, kecuali Suran adalah unicorn,
Dia adalah kalajengking emas bermata tiga, dan dalam atribut lainnya, dia memiliki atribut cahaya, suci, api, dan kekuatan mental yang kuat. Suran, kamu kembali. Mendengarkan suara Suran, Wang Qiwer segera bangkit dari tanah, mengedipkan mata ke arah Suran dengan mata besar. Apakah Qiwerku cemburu? Mengapa kamu tidak bahagia? Suran tersenyum, melangkah maju, dan menyentuh rambut lembut emas Wang Qiwer, sementara Wang Qiwer menikmatinya dengan mata menyipit. Ruibis umumnya sangat bangga. Dia tidak mau repot-repot dekat dengan makhluk roh lainnya, dan karena itu, Suran, makhluk buas yang bisa dekat dengannya, akan sangat dihargai olehnya. Tidak, aku adalah binatang Rui, bagaimana aku bisa cemburu? Wang Qiwer berkata sambil mengangkat tinggi kepala emasnya dan menatap tubuh Xiao Wu. Artinya sepertinya mengatakan, Ruibis adalah salah satu makhluk jiwa paling mulia di dunia, dan makhluk jiwa manapun tidak lebih baik dari Ruibis. Xiao Wu, sebagai keluarga kelinci tulang lunak biasa, terlebih lagi. Apakah kamu belum cemburu? Suran menggerakkan sudut mulutnya, dan semua orang bisa melihat kecemburuan dalam kata-kata Wang Qiwer. Hah, baunya enak, dan ada barbeque. Suran berkata sambil tersenyum, mengambil sepotong barbeque dari panggangan, dan semburan daging harum masuk ke hidungnya. Tampilan ini adalah daging jiwa binatang yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun. Dagingnya segar dan empuk, dengan sekali gigitan, aroma dagingnya sangat lembut dan rasa beberapa bumbu. Keterampilan memasak Xiao Wu tidak terlalu bagus, tetapi bahan-bahan terbaik menutupi keterampilan memasak Xiao Wu yang buruk. Makan atau tidak, Suran menusukkan tusuk sate barbeque ke mulut Wang Qiwer. Jika kamu tidak makan, aku tidak akan makan apa yang dia panggang. Wang Qiwer bergumam sambil cemberut. Hei, aku akan membuatkannya untukmu. Biarkan kamu melihat kemampuan memasakku. Suran berkata tanpa daya, melihat ke arah Wang Qiwer di depannya. Wang Qiwer belum memiliki pandangan yang benar tentang cinta. Di dunia makhluk jiwa, cinta berarti memiliki. Pandangan tentang cinta ini sangatlah salah. Bagaimana cinta sejati bisa begitu egois? Mencintai seseorang berarti menerima segala sesuatu tentang dia. Dan cinta harus belajar untuk berbagi, belajar berbagi segalanya dengan teman baik. Inilah hakikat cinta. Namun yang jelas, Wang Qiwer belum menyadari cinta sejati. Untungnya, Suran punya banyak waktu untuk mengajarinya, membiarkannya berubah, dan belajar cara mencintai seseorang. Bagaimanapun, dia masih harus tinggal di hutan besar Stardow selama sebulan untuk membantu Bu Yuena mengatasi luka-lukanya. Jangan khawatir, oke. Wen Yan, Wang Qiwer dan Xiao Wu memandang Suran dengan rasa ingin tahu. Apakah orang seperti Suran masih tahu cara memasak? Suran meletakkan telapak tangannya sebagai pisau, dan mengambil potongan paling empuk dari sekelompok besar daging soul beast di sebelahnya, lalu menaruhnya di atas kawat, menaruhnya di atas panggangan, membilasnya dengan minyak wijen, dan dengan cepat menyesuaikan sekelilingnya, bumbu sesuai takarannya. Setelah menyiapkan rasa dan membilasnya di atas panggangan, semburan aroma yang sangat lembut menyebar, merangsang selera Xiao Wu dan Wang Qiwer. Tetapi saat ini mereka tidak memperhatikan makanannya tetapi menatap Suran dengan tatapan kosong. Konon pria yang serius adalah yang paling tampan. Kalimat ini tercermin dengan jelas di tubuh Suran. Suran awalnya tampan dan luar biasa, dan matanya yang dalam menjadi serius, seolah bersinar. Meskipun mereka melakukan hal-hal sederhana, mereka memiliki cita rasa yang berbeda. Apa yang kamu lihat? Tidak lama lagi, barbeque yang kubuat bukanlah sesuatu yang bisa dimakan siapapun. Suran menoleh dan melihat ke arah seorang wanita dan seekor binatang, dan menyerahkan barbeque ke tangan mereka. Wah, baunya enak. Wang Qiwer mengambil barbeque yang diserahkan Suran dengan cakarnya, dan menggigit mulutnya. Awalnya dengan ukuran ruibis, itu tidak cukup untuk menyumbat giginya, tetapi di depan Suran, dia juga berpura-pura menjadi seorang wanita gelombang. Enak, Xiao Wu juga makan dengan mulut berminyak, menatap Suran dengan bintang emas.
Panggangan Suran sedikit berminyak, tapi rasanya terlalu enak untuk dikatakan. Di matanya, Suran hanyalah orang paling sempurna di dunia. Selain tidak tahu cara memiliki anak, apalagi yang tidak diketahui Suran. Setelah makan, hari sudah tengah malam. Kali ini, bagi Suran, secara umum adalah waktu untuk mengeksplorasi filsafat. Sekarang Brigit yang berhati-hati telah membangun sebuah bangunan kecil untuk dia dan Xiao Wu. Dia tentu saja tidak bisa menyia-nyiakannya. Namun, yang menyebabkan sakit kepala Suran adalah Wang Qiwer tetap di sini seperti ini, tanpa meninggalkan satu langkah pun. Hal ini membuat Suran pusing. Jika Anda tidak membawa Ruibis pergi, bagaimana dia dan Xiao Wu bisa belajar filsafat? Qiwer, apakah kamu kenyang? Suran memandang Wang Qiwer, bersiap mencari cara untuk mengusir Wang Qiwer. Jika tidak, waktu yang menyenangkan malam ini akan terbuang percuma. Bangunan kecil di tengah danau kehidupan jauh lebih romantis dibandingkan ruangan dengan pemandangan laut manapun. Sambil merasakan nafas alam, sambil menggali makna hidup yang sebenarnya, rasanya pasti nikmat sekali. Apalagi baby Xiao Wu masih begitu menawan. Aku kenyang. Wang Qiwer mengangkat kepalanya dan menjawab, lalu menatap Suran dengan bingung. Kalau begitu Qiwer, haruskah kamu istirahat sekarang? Suran memandang Wang Qiwer dengan senyuman di wajahnya. Oh, Wang Qiwer menjawab dengan suara rendah, berjongkok langsung di tanah, menyipitkan mata dan bersiap untuk tidur, dengan penampilan patuh yang sangat mendengarkan kata-kata Suran. Ahem, itu, Qiwer. Saudari Xiao Wu dan aku akan mempelajari masalah filosofis nanti. Masalah filosofis ini sangat rahasia dan tidak dapat didengar oleh orang lain, jadi. Suran menatap Xiao Wu dengan licik, lalu berkata kepada Wang Qiwer. Xiao Wu mendengar kata-kata Suran, wajah cantiknya langsung memerah. Kematian ini Suran, dan ingin melakukan hal buruk. Hanya ingin melakukan hal buruk, dan berbicara langsung dengan Ruibis. Suran yang bau, sekarat. Xiao Wu perlahan pindah ke sisi Suran, dan dengan kuat menggenggam daging empuk di sekitar pinggang Suran. Suran tanpa malu-malu, sekarang dia menjadi semakin lancang, dan hal semacam itu mudah untuk dikatakan. Filsafat, filsafat apa? Wang Qiwer mengedipkan matanya dan menatap Suran dengan rasa ingin tahu. Dia awalnya mengira Suran dan Xiao Wu akan melakukan hal buruk agar mereka tetap di sini sepanjang waktu, dan tidak ingin mereka berhasil. Tapi saya tidak menyangka Suran dan Xiao Wu akan mendalami filsafat. Karena ini adalah filosofi eksplorasi, tidak apa-apa. Sebenarnya apa itu filsafat? Bahkan jika dia mencari-cari semua kenangan di benaknya, dia tidak dapat menemukan apapun tentang filsafat. Jadi dia merasa sedikit penasaran dengan filosofi yang dikatakan Suran. Meskipun keduanya adalah Ruibis, Suran jelas berbeda darinya. Dia bisa berkomunikasi dengan makhluk lain dengan tidak hati-hati tanpa rasa tidak nyaman. Dia juga bisa menjadi makhluk jiwa sesuka hati dan dewasa sesuka hati. Segala sesuatu tentang Suran sangat misterius. Sekarang Suran telah mengemukakan sesuatu yang penuh rahasia seperti filsafat. Suran sangat luar biasa. Yang disebut filosofi adalah memikirkan esensi dari beberapa hal. Misalnya, ada makhluk jiwa perempuan atau makhluk jiwa laki-laki. Apakah ada ayam atau telur dulu, laki-laki atau perempuan dulu? Suran serius mengatakan bahwa malam ini dia ingin menyelidiki sifat masalah ini dengan Xiao Wu. Wah, benarkah? Mata Wang Qiwer dan Xiao Wu berbinar pada saat bersamaan. Masalah Suran ini juga menarik perhatian mereka. Laki-laki didahulukan, perempuan didahulukan ini, sepertinya memang menjadi masalah. Kalau begitu kamu akan mempelajari pertanyaan itu. Keingintahuan Wang Qiwer muncul. Sebagai seorang bis, dia juga memiliki harga diri yang sangat tinggi. Tapi 3 pertanyaan Suran membuatnya kesulitan. Dia memutuskan untuk bertanya pada Suster Nana besok. Hanya dia yang bisa menjawab pertanyaan rahasia ini. Tidak, apa yang ingin aku dan Xiao Wu diskusikan hari ini relatif sederhana, yaitu filosofi hidup.
Sederhananya, mengamati bagaimana kecebong bisa menonjol dan berlari paling cepat di hadapan ratusan juta pesaing. Ini mungkin melibatkan mekanika fluida dan banyak pengetahuan. Kepala kecebong bentuknya berbeda-beda, resistensi yang diterima juga berbeda, dan kecepatan larinya secara alami berbeda. Suran memberitahu Wang Qiwer tentang pengetahuan yang mendalam, hanya untuk meyakinkan Wang Qiwer bahwa dia benar-benar berencana berdiskusi tentang filsafat dengan Xiao Wu. Tampaknya menjadi semakin mendalam. Wang Qiwer mengedipkan matanya lebar-lebar dan menjadi bingung saat dia mendengarkan. Apakah berudu masih berlomba? Mengapa mereka berkumpul dan berlari lebih cepat dari siapa? Bahkan jika dia adalah Ruibis, kaisar monster jiwa, dia mengenal banyak monster jiwa dengan sangat baik, dan saat ini dia tidak dapat memahami apa yang dibicarakan Suran. Tampaknya tidak mudah mengumpulkan begitu banyak berudu dan berlomba. Seberapa besar kelompok kecebong? Mendengarkan percakapan antara Suran dan Wang Qiwer, Xiao Wu sudah memerah wajahnya dan menginjak kakinya, hampir pingsan karena malu. Telah bersama Suran begitu lama, dia tidak memahami hal seperti Wang Qiwer pada awalnya. Tapi untuk waktu yang lama, dia tidak mengerti apa maksud Suran. Dia jelas berbicara tentang urusan pribadi antara pria dan wanita. Masalah ini sudah mengakar dan sudah lama mengganggu kami. Namun malam ini saya akan berdiskusi dengan Sister Xiao Wu meskipun kami begadang sepanjang malam. Keluarlah dengan hasilnya. Suran berkata dengan keyakinan yang dalam. Melihat Suran masih melanjutkan, Xiao Wu tidak dapat menahannya lagi. Dia tidak berani mendengarkan kata-kata Suran lagi, dan buru-buru lari ke kamar dengan kaki rampingnya. Dia harus mandi untuk menenangkan diri. Oh, kalau begitu aku pergi dulu. Tetapi kapan kita bisa mengeksplorasi filsafat bersama? Kata Wang Qiwer. Dia juga sangat tertarik dengan masalah balapan berudu. Batuk, akan ada hari seperti itu. Suran merasa frustrasi dengan kata-kata Wang Qiwer, dan kemudian dengan cepat menambahkan sebuah kalimat. Wang Qiwer adalah binatang buas, dan cepat atau lambat dia akan menjadi haremnya. Setelah akhirnya membujuk Wang Qiwer untuk pergi, Suran tidak bisa menahan diri untuk berjalan menuju kamar lagi. Hari ini, Made memijat Gu Yuena sepanjang hari. Suran membuka pintu dan melihat situasi di dalam. Kamarnya dibangun dengan sangat indah, dengan banyak dekorasi dan tempat tidur besar yang ditutupi kelopak mawar. Membaca. Udara di danau kehidupan sangat bersih, dan ada sedikit aroma di udara. Selain wangi bunga mawar, orang juga merasakan rasa mabuk. Xiao Wu baru saja mandi. Tubuhnya dipenuhi dengan wangi wanita yang paling alami. Suran tidak suka Xiao Wu dan yang lainnya menyemprotkan parfum, jadi mereka selalu berpakaian sealami mungkin. Saat ini, Xiao Wu sedang duduk dengan anggun di tepi tempat tidur dengan rok kasa merah muda, bahu putihnya dan lengan giok ramping seperti akar teratai terlihat di udara. Mendengar suara Suran mendorong pintu dan masuk, Xiao Wu segera berdiri, memeluk tangannya di dada dengan malu-malu, berputar-putar seolah sedang ditinjau oleh kekasihnya. Bayi Xiao Wu semakin cantik. Xiao Wu, aku mencintaimu. Suran memandangi penampilan Xiao Wu yang menawan dan menawan, merasakan keharuman murni milik Xiao Wu, dan merasakan semburan kegembiraan di hatinya, lalu langsung melangkah maju dan melemparkan Xiao Wu ke bawah. Mereka semua adalah suami istri yang sudah tua, jadi wajar saja tidak perlu terlalu banyak mengucapkan kata-kata cinta. Asteris sebuah momen bernilai $1000, dan dia tidak ingin melewatkan setiap detiknya. Terutama saat bersama baby Xiao Wu. Ya, Suran, aku juga mencintaimu. Mata lembut Xiao Wu menatap Suran, memegangi leher Suran dengan kedua tangannya. Pagi-pagi sekali, Suran bangun, hanya untuk merasa penuh energi. Benar saja, perempuan adalah power bank bagi laki-laki. Dan Xiao Wu masih tertidur. Dia memejamkan mata, pipinya merona, dan dua helai rambut di sekitar pipinya dengan lembut menyapu wajahnya dengan gaya yang memikat. Mungkin karena gerakan Suran, Xiao Wu juga membuka matanya yang mengantuk.
Sayang, tidurlah sebentar. Suran mengusap rambut Xiao Wu dan berkata dengan lembut. Untuk berdiskusi tentang filsafat tadi malam, dia dan Xiao Wu tidur larut malam. Sebagai Ruibis, dia sangat kuat, tanpa rasa tidak nyaman, tapi Xiao Wu sekarang memiliki tubuh yang sangat lemah. Ya, Xiao Wu menjawab dengan suara rendah, mencium kening Suran dengan lembut, lalu mengencangkan selimut di bawah tubuhnya dan melanjutkan tidur. Misi bodoh. Suran tersenyum, mengenakan jubahnya, membuka jendela untuk membiarkan udara segar dari danau masuk, menghilangkan bau di dalam ruangan. Kemudian Suran datang ke luar pulau, mulai berlatih pedang. Saat kekuatannya semakin kuat, semakin banyak hal yang bisa dia dapatkan dari ilmu pedang dasar. Meskipun ini adalah teknik pedang dasar, itu adalah sumber dari teknik pedang di dunia. Dari menyederhanakan yang rumit, lalu dari yang rumit menjadi menyederhanakan. Bagi yang kuat, ilmu pedang hanya terdiri dari tindakan menusuk, mencungkil, dan memotong. Saat berhadapan dengan musuh, kamu bisa menemukan kelemahan mereka dan menghancurkannya dengan satu pedang. Satu pedang mematahkan 10.000 taktik. Suran mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan bayangan pedang Suran ada di mana-mana di langit. Pada saat ini, bahkan Suran tidak menyadari bahwa dia telah berada dalam situasi yang aneh. Ini seharusnya menjadi pencerahan dalam legenda. Sebelumnya buff Suran dapat digunakan oleh Suking dan yang lainnya, tetapi dia tidak dapat menikmati manfaat pencerahan darinya. Namun bagi Suran, kemungkinan dia memasuki pencerahan sangat tinggi. Selama Suran benar-benar bekerja keras, tidak masalah untuk memasuki kondisi pencerahan rata-rata setiap 2 hingga 3 bulan. Terutama setelah memiliki darah kilin Ruibis, Suran hampir tidak mengalami hambatan dalam budidayanya. Selama kekuatan jiwa telah terkumpul cukup banyak, secara alami ia akan menerobos. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memahami maksud pedang dari teknik dasar pedang. Di atas maksud pedang, ada juga domain pedang, asal-usul pedang, dan hukum pedang. Hanya jika dua yang terakhir adalah dewa apakah mungkin untuk memahaminya. Tiba, domain pedang adalah domain yang kuat, umumnya bahkan berjudul Douluo belum tentu memilikinya. Berjudul Douluo yang memiliki domain juga sangat kuat berjudul Douluo. Wanita sistem memandang Suran dengan heran, tetapi tidak menduganya. Dia menyadari maksud pedang legendaris dengan begitu cepat. Segera, dia menjelaskan secara singkat kepada Suran. Sword Intent adalah ranah di bawah domain pedang. Di dunia, hanya pedang Douluo dengan domain 7 pembunuhan yang dapat dianggap memiliki domain pedang. Dan Suran sekarang menyadari maksud pedangnya, dan dia tidak jauh dari alam. Meski begitu, Suran, yang memiliki niat pedang, juga bisa dianggap sebagai master jiwa kedua seni bela diri pedang. Karena bagaimana niat pedangnya bisa menjadi biasa. Suran telah menyadari hal ini dalam waktu kurang dari setahun setelah melintasi benua Douluo. Memberi Suran lebih banyak waktu dan memahami dunia ini sangatlah mudah. Bahkan, mungkin, Suran dapat memahami asal-usul pedang terlebih dahulu sebelum dia menjadi dewa. Kekuatan asal-usul adalah kekuatan ilahi, menghancurkan asal-usul, membunuh asal mula. Asal-usul yang tak terhitung jumlahnya dikendalikan oleh berbagai dewa. Dan jika Suran mengetahui asal-usulnya terlebih dahulu, dia akan mampu memiliki efektivitas tempur yang sangat menakutkan. Di benua Douluo, hanya dewa yang dapat mengontrol asal-usulnya, dan hanya dewa yang dapat mengontrol kekuatan itu dengan bantuan cincin roh yang dianugerahkan dewa. Namun Suran sendiri adalah orang luar, tidak berada di bawah kendali hukum daratan Douluo, dan ditambah dengan keberadaan Miss System, bukan tidak mungkin untuk mencapai langkah ini sebelumnya. Suara yang jelas dan menyenangkan muncul di benak Suran. Namun, Suran tidak terpengaruh sama sekali, tetapi masih dalam kondisi ini. Pada saat ini, Suran langsung melepaskan rohnya, dan 4 cincin roh gelap melayang dari kakinya. Membunuh niat pedang. Suran memiliki wajah yang dingin dan mengenakan jubah hitam, kali ini seperti iblis pembunuh. Di tangannya,
Pedang pembunuh ilahi memiliki cahaya pedang berwarna merah darah yang mengerikan. Sepertinya ada banyak sekali orang yang menangis dalam cahaya pedang itu, yang membuat orang bergidik. Inilah yang tiba-tiba disadari Suran. Cincin rohnya awalnya mewakili sebuah atribut. Niat pedang dapat digabungkan dengan atribut ini untuk menghasilkan niat pedang eksklusif. Pembunuhan darah pada cincin roh pertama melambangkan niat pedang untuk membunuh. Bintang cincin roh kedua tersembunyi, mewakili maksud pedang dari kehampaan. Energi pedang cincin roh ketiga berbentuk vertikal dan horizontal, mewakili ribuan maksud pedang. Cincin roh keempat menghancurkan pedang dewa, yang melambangkan niat untuk menghancurkan pedang tersebut. Hancurkan niat pedang, Suran bergumam, memegang pedang pembunuh ilahi di tangannya. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah, dan cahaya pedang yang sangat gelap menebas ke depan. Cahaya pedang sepertinya mampu menghancurkan segalanya, dan orang-orang memandang cahaya pedang itu seolah-olah keinginan mereka sendiri telah hancur dan hancur. Cahaya pedang gelap menebas di depan, dan sebuah batu besar langsung berubah menjadi debu. Hanya saja dua maksud pedang lainnya terlalu ilusi. Sepertinya akan segera digenggam, tapi agak sulit untuk disentuh. Suran bergumam, berpikir, mengikuti petunjuk hatinya, mencoba memahami kedua maksud pedang itu. Dia telah mendengar Miss System berkata bahwa dunia adalah asal mula, waktu adalah neraka, dan ruang adalah suci. Sisanya adalah sumber pembunuhan, kehancuran, kehidupan, kebaikan, dan kejahatan yang kuat. Di alam para dewa, terdapat dewa kehancuran, dewa kejahatan, dewi kehidupan, dewi kebaikan, dan dewa Shuro yang menguasai asal mula pembunuhan. Namun tidak ada Tuhan yang mengontrol asal mula ruang dan waktu. Jika Suran bisa mengendalikan ini dan menjadi dewa di masa depan, dia bisa menekan semua dewa. Di alam dewa, kekuatan para dewa bergantung pada kekuatan atribut kekuatan ilahi asli yang mereka warisi. Dan niat 1000 pedang juga merupakan niat pedang yang kuat dan tak tertandingi. Memegang pedang di tangannya, jika ada 10.000 pedang, itu hanyalah versi yang ditingkatkan dari pedang Douluo Wanjian Guizong. Ketika Miss System memilih cincin roh untuk Suran, dia telah mengantisipasi adegan ini sejak lama. Jadi 3 cincin roh pertama yang diserahkan kepada Suran semuanya dipilih dengan cermat. Apa yang terjadi, Tuhan? Pada saat ini, banyak binatang buas dan binatang rui datang ke sisi Suran, merasakan aura memancar dari tubuh Suran. Meskipun nafasnya tidak kuat, kekuatan atributnya sangat murni dan sangat kental. Meski jumlahnya tidak banyak, namun kualitasnya ternyata tinggi. Atribut membunuh, hancurkan atribut. Ditian memandang Suran dengan takjub. Dia tahu betapa buruknya kedua atribut ini. Itu adalah atribut yang dikendalikan oleh dua Raja Dewa Agung Alam Dewa. Secara umum, tidak mungkin seseorang memiliki kedua sifat tersebut pada saat yang bersamaan. Sangat menakutkan untuk memilikinya, dan dia juga memperhatikan bahwa atribut kental dan kental di bawah kendali Suran sangat menakutkan, dan dia hampir tidak dapat menemukan jejak kotoran apapun. Meskipun dibatasi oleh kekuatan Suran saat ini, atribut ini jauh dari bahaya bagi mereka. Tetapi kemurnian atribut berarti Suran akan mampu mencapai level yang sangat tinggi di masa depan. Apakah ini Ruibis? Mengerikan gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang meskipun ini adalah basis budidaya sekte jiwa, saya merasa kekuatan tempur aslinya hampir sebanding dengan tingkat kontra di antara manusia. Banyak makhluk jiwa berkata, menatap Suran dengan takjub. Bahkan jika mereka membangun kembali transformasi mereka, sebagai binatang buas, sekte jiwa dapat memiliki kekuatan bertarung kaisar jiwa, itu sudah ada di langit. Kesenjangan tingkat budidaya tidak dapat diisi dengan cara biasa. Sekte jiwa, raja jiwa, kaisar jiwa, sage jiwa, kontra. Seberapa besar kesenjangannya? Sebagai Ruibis, metode kontrol Suran mungkin merupakan eksistensi tingkat tabu, sehingga dia dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan di banyak level. Sangat kuat, bahkan saya merasa terancam.
Wang Qiwer mengedipkan matanya yang cerdas dan menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong. Binatang buas berumur 5.000 tahun pasti tidak akan kalah kuatnya dengan binatang jiwa berumur 50.000 tahun pada umumnya. Namun saat ini, dia sebenarnya merasakan sedikit ancaman.